Nih, bukan Jaksel namanya kalau nggak banyak kuliner-kuliner menarik. Salah satunya dari Rebistro ini nih. Di resto ini terdapat menu Nusantara yang Indonesia banget. Ada sop buntut yang terbuat dari olahan buntut sapi yang sudah potong-potong manja. Dimulai dari proses pemanasan kuah sopnya, diaduk-aduk hingga merata. Setelah itu baru masukkan potongan buntut sapinya ke dalam kuah yang tengah dipanaskan. Aduk dan tunggu hingga mendidih. Lanjut proses plating sopnya ke dalam mangkuk guys. Kemudian masukkan potongan tomat dan kentang goreng crispy sebagai kondimen tambahannya. Selain sop buntut, di sini juga terdapat olahan kuah yang lainnya. Ada soto Betawi yang terbuat dari olahan daging sapi. Nah, pertama panaskan kuah soto. Kemudian masukkan daging sapi ke dalam kuah, lalu diaduk dan panaskan hingga mendidih. Lalu masukkan susu cair ke dalam kuahnya. Aduk-aduk hingga rata ya guys. Kemudian plating dan masukkan ke dalam mangkuk. Lalu masukkan tomat potong, daun bawang, dan bawang goreng. Makan soto Betawi ini cocok banget tambahkan nasi putih, kerupuk, dan emping biar makin endul. Ya kebayang gak sih guys? Kuah sotonya seger banget. Jadi gak sabar buat nyobain guys. Balik lagi di Bikin Laper. Laper terus. Dan sekarang kita lagi masih di daerah Bangka, Rebistro nama tempatnya. Betul. Ini tempatnya ternyata nggak cuma punya makanan western aja. Ternyata dia juga punya banyak pilihan menu-menu Nusantara. coba ini sop buntutnya ya. Nih guys, sop buntutnya. Nih guys ya, aku cobain sekarang kuahnya Nih, dulu. coba seruput Karena ya. kuahnya nih warnanya bener-bener kaldu banget. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Seger kayaknya, bismillah. Kalau ngaruhi guys. Kuah sopnya berasa banget segernya. Rasa kuahnya bener-bener bikin seger. Mantep! Ini Nggak nyangka loh. Mas Dimas, aku melihat sop buntut ini kenapa aku begitu tergiur dan ngaruhi banget. Karena dari segi kuahnya dia tuh benar-benar tidak dipenuhi dengan lemak-lemak dari buntutnya. Ya. Jadi bersih ya kuahnya. Iya. Kucurin dulu guys. Tuh. Cabenya. Pedas. Seger. Seger banget guys. Kita aduk-aduk dulu ya. Coba kasih kuah dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya bener-bener empuk banget. Buntutnya dia tuh nggak alot sama sekali dan dia tuh pemilihannya tepat. Nggak terlalu banyak lemak-lemaknya. Biasa kan suka banyak lemak ya. Nah, jadi guys, buntut itu sebenarnya kuncinya ada di berapa lama dia ngerebus dagingnya. Nggak ada yang lain, hanya itu. Ini sop buntutnya definisi ancaman loh guys. Ini kayak namanya lambung tuh langsung happy ya. Aku sih ini udah bener-bener super rekomendasi banget loh. Kuah sop yang segar ditambah lagi dengan jeruk nipis dan sambal membuat rasa makin menggemparkan di mulut guys. Gokil kan guys, sopnya bener-bener membajak seisi perut loh. Yang aku suka di sini di Rebistro ini walaupun dia tuh sebenarnya ya tempatnya tuh kayak ruko gitu guys dan simple banget tapi nyaman. Dia ternyata detail banget sama makanannya. Lihat nih, dia tuh menyajikan soto Betawinya itu dengan paru kering Dan dipisah. Jadi parunya tetap garing. Tetap garing. Coba dulu ya parunya. Coba ya. Ini coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak? Enak banget. Yaudah guys, kita cobain ya sekarang soto Betawinya. Yuk. Kelihatan nih kuahnya bagus banget, bersih banget. Tapi enak nih kayaknya guys tuh, daging-dagingnya isinya banyak banget. Aduh guys, kuah sotonya itu loh menggugah selera banget. Pakai susu ya? Iya. Ini aromanya wangi banget. Aromanya endul. Seriously, ini endul surendul tak endul-kendul. Guna. Mantap banget guys. Good job. Kurang lengkap rasanya kalau makan soto tanpa jeruk dan sambal.
langsung guys. Ke nasi, taruh di ujung nasinya, di puncak nasinya. Banjiri dengan kuahnya ya. Uhuy. Hebat sih, ini aku suka banget. Kita runtuhkan fondasi nasinya, campur sama parunya, kita langsung sikat guys. Wow. Sok, kita gayem yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Makan soto Betawi pakai nasi dan emping emang perpaduan yang sempurna ya. Ini kelihatan kan bahan baku yang dipakai di sini tuh enak-enak dan bagus-bagus Dan fresh. Iya, dagingnya tuh bisa empuk, terus tomatnya juga bagus, terus dia juga masukin bumbu-bumbunya, semuanya tuh kayaknya timingnya pas banget. Pas guys. banget Tuh, ya. Lihat guys. Even kayak susunya aja berasanya tuh benar-benar seger banget, kayak minum susu fresh di pagi hari gitu loh. Jadi ini apa namanya? Sukun goreng. Sukun goreng ya. Yes. Jadi sukun ini juga salah Goreng. satu makanan yang istimewa. Nah ini sukun itu buahnya kan kayak nangka ya, betul. gede gitu kan ya. Dan dia kalau digoreng ini harus dibumbuin dulu tuh, diungkep apa gimana sih? Cak? Dibumbuin kuning biasanya kalau sukunnya, dan biasa tuh mereka tuh lebih cenderung ke bawang putih. Nah ada juga yang suka banget kalau di kampung aku, sukun itu ada yang direbus terus ditabur pakai kelapa, parut kelapa gitu. Jadi kayak singkong ya? manis. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung cobain ya. Cobain ya. Aku maunya justru yang kecil nih. Aku juga soalnya nih. Garingnya lebih banyak. Tuh guys, bismillahirrahmanirrahim. Edun pisan rasanya, euy. Ini banget singkong ya, Jas? Iya. Ini Banget. Ini bukan singkong. Dan ini benar-benar lembut banget dan manis. Nah, ini ditaburin di atasnya bawang putih yang udah digoreng. Aroma bawang putihnya itu juga Yang serang. yang ini sih cocok banget buat sore-sore. Dan sukun itu di sini makanya pakai sambal, ya. Oh, Kayak kalau- orang Makassar makan pisang pakai sambal roa. Tuh lihat, sambalnya ini sambal terasi yang cenderung manis itu mas. Cobain deh. Ini ya. Bismillah. Aromanya dulu nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain. Oh, cobain ya, jangan buang. Segini cukup nggak nih, Cas? Udah banyak kayaknya, lihat kayaknya. Nah, ini coba aja cocok. Aduh, pedes banget ya? Aduh, Pedes banget. bertahan, makan. Nah. Ternyata sukun juga menjadi olahan makanan yang enak dan lezat banget. Guys, ini enak banget. Aku kan emang suka banget sambal ya. Dan aku tuh penggemar banget sambal terasi. Sambal terasi di sini enak banget, pedesnya pas, terus aroma terasinya juga pas, nggak berlebihan, nggak kurang. Aku suka kalau sambal terasi itu dia warnanya langsung kecoklatan ini. Artinya terasinya bagus. Bagus. Dan ini sambalnya itu, jadi manis-manis gitu ya mas ya. Ya. Manis, pedas, dan ebinya sungguh terlalu terasa sekali, enak banget. Makanan Nusantaranya sama Anjas mau dikasih nilai berapa? Kamu nanya aku, ini makanannya 10. Wah, Aku 10. sempurna dong. Sempurna, ya. Karena menurut aku, ini bener-bener Dapat ya? dapat banget rasanya. Feel-nya tuh bener-bener the food make you happiness tuh bener real banget, nyata ya. Ini wah. definisi endul, surendul, takedul, gunah. Oke, jadi terjemahannya guys, nilainya 10, rasanya enak, ini bikin lapar, approve! Catch me if you can now. I wanna show you everything right from the start. Just don't break my heart. Here we go again now. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini, follow Instagram Bikin Lapar Trans TV di @bikinlapartranstv. Kalian juga boleh banget ngerekomendasiin menu-menu yang pasti harus kita cicip. Cus, follow sekarang ya.